Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara sekalian. Manajemen. Bicara tentang manajemen dan perkembangannya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, saya akan menggunakan bab 1 itu judulnya manajemen dan perkembangannya. Manajemen itu berasal dari kata to manage. Artinya mengatur. To manage. To manage itu adalah bahasa Inggris. Jadi mengatur. Nah, gampang-gampangnya kalau manajemen itu bagaimana seseorang yang mengatur. Termasuk sekarang ini saya mengatur ini. Ya, pertemuan ini agar bagus. Dalam hal mengatur akan timbul masalah. Inilah masalah-masalah yang muncul. Bagaimana prosesnya berlangsung sampai jam 12 sebentar. Dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur, dan apa tujuan pengaturan tersebut. Jadi manajemen menganalisis, menetapkan tujuan atau sasaran, serta mendeterminasi atau menentukan tugas-tugas dan kewajiban secara baik, efektif, dan efisien. Manajemen dari beberapa pakar seperti misalnya George Terry, itu kemudian ada Cyril O'Donnell, Harold Kohns, dan Cyril O'Donnell. Ya, nah salah satu misalnya manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran atau tujuan-tujuan yang telah ditentukan melalui pemampatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya. Nah, itu dari Peter Drucker juga kita bisa lihat, itu manajemen harus memberikan arah jurusan kepada lembaga yang dikelolanya. Ia harus memikirkan secara tuntas misi lembaga itu, menetapkan sasaran-sasarannya, dan mengorganisasi sumber-sumber daya untuk tujuan yang telah digariskan oleh lembaga. Jadi manajemen bertanggung jawab terhadap pengarahan visi untuk pencapaian visi, serta sumber-sumber daya ke arah hasil yang maksimal dan efisien. Itu menurut Drucker, Peter Drucker. Itu ahli manajemen terakhir itu, Peter Drucker. Nah, kemudian kesimpulan dari beberapa pakar tadi, kita bisa menyimpulkan dari definisi masing-masing yang sudah diajukan oleh para pakar manajemen. Itu manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi, dan kooperatif atau kerjasama dalam usaha-usaha memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Manajemen mempunyai tujuan tertentu. Berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan seseorang dalam menggunakan potensi atau sumber daya yang ada. Nah, berikutnya manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja secara formal serta mempunyai tujuan yang sama. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Itu kepemimpinan merupakan faktor yang paling dominan. Manajemen merupakan sistem kerjasama yang kooperatif dan rasional. Manajemen dapat didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur. Nah, berikutnya ini poin 1-2, perkembangan manajemen. Oh, ini dari dulu, zaman dulu itu manajemen sudah ada. Manajemen sudah ada sejak dulu, sejak adanya pembagian kerja dan tujuan bersama di antara sekelompok orang yang tergabung dalam ikatan formal. Katakanlah seperti perusahaan. Nah, itu manajemen sudah ada. Oh, kamu bagian ini, kamu bagian ini, dan seterusnya, dan seterusnya. Pengorganisasian maksudnya.
Jadi kerjasama, pembagian tugas dan tujuan yang sama ini sudah sejak dulu ada pembentukan rumah tangga suami istri. Nah, kita bisa lihat pembagian rumah tangga, orang tua laki-laki mencari pekerjaan, ibu yang mengasuh anak, memasak, dan seterusnya. Meskipun perkembangan selanjutnya ada juga perempuan yang juga bekerja di luar. Tetapi tugas kewajibannya dia adalah yaitu mengasuh anak. Itu fitrah kepada ini untuk sebuah keluarga. Tegasnya, manajemen sudah ada sejak ada pengatur dan ada yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, walaupun masalahnya masih sangat sederhana. Seperti tadi kasus rumah tangga. Manajemen mulai berkembang didorong oleh hal-hal sebagai berikut. Misalnya terjadi pemisahan dari rumah tangga konsumen. Tadinya kita hanya mengkonsum sebagai konsumen rumah tangga kita dan rumah tangga produsen. Nah, kalau di dalam ilmu manajemen itu. Jadi ada rumah tangga konsumen dan ada rumah tangga produsen. Jadi sudah ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi untuk melayani kebutuhan konsumen. Nah, berkembangnya ekonomi tertutup menjadi ekonomi terbuka, di mana orang tidak lagi memproduksi semua kebutuhannya sendiri, tetapi ada spesialisasi dalam produksi, sehingga terjadi tukar-menukar barang untuk memenuhi kebutuhannya. SDM atau sumber daya manusia dan sumber daya lainnya semakin bertambah sehingga terjadi persaingan di antara rumah tangga produsen untuk mendapatkannya. RTP atau rumah tangga produsen dituntut bekerja secara efisien. Ini menjelaskan bahwa efisiensi hanya dapat dicapai apabila sistem kerja diperbaiki, serta ada kerjasama yang baik antara pimpinan dan pekerjanya. Serikat buruh menuntut perbaikan jaminan sosial, keselamatan kerja, perpendekan jam kerja, dan penolakan kerja paksa. Kemajuan teknologi yang cepat mengakibatkan terjadinya revolusi industri. Nah, sekarang revolusi industri itu sudah berada pada titik 4, revolusi industri 4.0 atau 4.0. Pak ilmu manajemen itu adalah Taylor, Frederick Winslow Taylor. Itu orang lahirnya itu 1856 sampai tahun 1015. Itu orang Amerika, dikenal sebagai bapak scientific management atau manajemen ilmu, manajemen science, manajemen ilmu manajemen. Karena dia orang pertama yang mengemukakan ide dan menetapkan dasar-dasar ilmu pengetahuan manajemen. Taylor itu melakukan penelitian disebut dengan time and motion study, yang memusatkan perhatian pada efisiensi dengan cara meneliti gerakan-gerakan dan waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi barang. Saya ingin menggambarkan di sini bagaimana contoh motion study itu, time and motion study. Katakanlah misalnya di sebuah pabrik sepatu, itu semua bisa menjahit, bisa membuat sol sepatu, bisa mengelem, membuat solnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, semua coba dilihat. Ya, ada 10 katakanlah misalnya tukang jahitnya itu, kemudian selesai. Nah, tentu dari masing-masing berbeda-beda. Ada orang yang mampu, katakanlah sama-sama bisa menyelesaikan pekerjaannya, membuat sepatu yang jadi itu katakanlah dalam sehari bisa semuanya mampu 10 buah, 10 pasang. Tetapi waktu-waktu yang digunakan untuk bekerja itu dalam setiap hari tentu beda-beda. Ada yang bagian apa, nah ada yang kuat ketika dia menggunting cepat sekali, ada yang ketika mensol dia cepat sekali mengelem itu antara sol dengan sepatunya. Nah sehingga menjadi sepatu. Dan dari situlah kemudian dipisah-pisah, ada spesialisasi. Si A tadi ada 10 orang, yang pertama misalnya, oh dia paling efisien, paling untuk waktu itu ini paling cepat.
Nah, dia spesialisasinya di waktu yang tercepat itu. Di yang kedua juga begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Begitu kira-kira model gampang-gampangnya dari memberikan penjelasan tentang time and motion study yang dilakukan oleh Taylor terhadap pekerjanya. Nah, kemudian Taylor itu menerbitkan buku, itu disebut dengan The Principles of Scientific Management. Dia mengungkapkan asas-asas manajemen. Jadi asas-asas manajemen itu ada 4 oleh Taylor. Itu yang pertama adalah pengembangan metode-metode kerja yang terbaik. Yang kedua, pemilihan serta pengembangan para pekerja. Yang ketiga, usaha untuk menghubungkan serta mempersatukan metode kerja terbaik dan para pekerja yang terpilih dan yang terlatih. Yang keempat, kerjasama yang harmonis antara manajer dan non-manajer, meliputi pembagian kerja dan tanggung jawab manajer untuk merencanakan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah Henry Fayol. Ini orang Perancis. Dia juga salah satu perintis scientific management dan dikenal sebagai bapak manajemen modern. Jadi kalau Taylor tadi manajemen klasik, nah Henry Fayol mengembangkannya menjadi bapak manajemen modern. Menerbitkan buku berjudul General and Industrial Management. Fayol mengembangkan manajemen sebagai suatu hal yang terdiri dari fungsi-fungsi. Nah, sekarang tadi asas-asas manajemen, ada fungsi-fungsi manajemen. Itu yang terdiri perencanaan atau planning, ada organizing atau pengorganisasian, ada coordinating atau pengkoordinasian, ada commanding. Commanding itu perintah, memberi perintah, dan ada controlling atau pengawasan. Nah, Fayol menemukan bahwa kegiatan usaha industri terbagi dalam 6 bagian. Ada teknis produksi, ada komersial, bagian pembelian, pertukaran, dan penjualan. Ada finansial. Nah, finansial tugasnya mencari modal dan pemanfaatan yang optimal. Finansial itu adalah keuangan. Kemudian keamanan, perlindungan terhadap hak milik dan kesehatan. Kemudian ada bagian pembukuan termasuk statistik. Kan yang keenam adalah manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengendalian. Jadi perencanaan, organisasi PO, kemudian coordinating CPOC, kemudian pengarahan directing D, kemudian pengendalian controlling. Jadi ada POAC, planning, organizing, actuating, and controlling. Kalau Taylor, sedangkan ini ditambah lebih banyak lagi, Pak, indikator-indikator untuk fungsi-fungsi manajemen. Nah, kemudian pokok-pokok perbandingan antara manajemen Taylor, saya kira bisa dilihat di situ. Jadi kalau ini Taylor itu shop level management, production oriented, pencipta organisasi fungsional, ruang lingkup teori manajemen lebih sempit dan sering dikatakan sebagai manajemen pabrik karena aspek-aspek yang lebih umum kurang diperhatikan. Nah, bapak scientific management itu adalah Taylor. Kalau Henry Fayol yang sebelahnya itu top level management, human orientasi manusia, penciptaan organisasi lini, ruang lingkup manajemen yang dikembangkan lebih luas, berhasil mengemukakan asas-asas manajemen yang lebih umum dan lebih luas. Dia dianggap sebagai bapak manajemen modern. Saya kira ini bapak ilmu manajemen, banyak lagi para pakar-pakar manajemen, tetapi awalnya oleh Taylor, kemudian dipermodern oleh Fayol. Nah, kemudian sejak adanya studi dari Taylor itu dan teori-teori dimukakan oleh Fayol, maka secara resmi manajemen diakui sebagai suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri
dan dapat disejajarkan dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya dan dikelompokkan ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Hal ini disebabkan karena manajemen telah memenuhi syarat-syarat ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu dan seni manajemen. Jadi manajemen itu di samping dia sains, dia juga arts atau seni manajemen. Nah, art atau seni itu suatu art ya, manajemen sebagai art itu sesuatu kreativitas pribadi yang kuat dan disertai keterampilan sains mengajarkan orang suatu pengetahuan, sedangkan seni mendorong orang-orang untuk berpraktek. Nah, jadi dalam prakteknya bagaimana mengelola itulah seninya. Ya, itu. Kemudian manajer adalah seorang ilmuwan sekaligus seniman karena selain mengandalkan diri pada ilmu, ia pun harus mempunyai firasat, keyakinan, kreativitas, menguasai cara-cara penerapannya. Nah, itu adalah manajer yang dibutuhkan baik secara sains maupun seni. Itu melalui pengalaman-pengalaman dia memimpin. Nah, kemudian siapa yang memanage itu adalah manajer, disebutlah dia manajer. Jadi seorang ilmuwan sekaligus seniman, karena selain mengandalkan diri pada ilmu, ia pun harus mempunyai firasat keyakinan tadi. Nah, perbedaan antara sains dan art. Nah, itu kita bisa lihat kalau dia sains itu berkembang secara teoritis, membuktikan, bisa meramalkan, memberi definisi, dan memberikan kepastian atau ukuran. Sedangkan seni, manajemen itu berkembang secara praktis. Artinya melalui pengalaman-pengalaman seseorang manajer. Kemudian dia merasakan bagaimana merasakan orang-orang yang juga di manage oleh dia. Kemudian menerka, menguraikan, mengajarkan, dan memberi pendapat. Itu ada perbedaan yang berbeda, yang bisa kita bedakan untuk melihat manajemen, baik sebagai sains maupun sebagai seni. Nah, filsafat manajemen dan nilainya. Filsafat manajemen itu adalah kumpulan pengetahuan dan kepercayaan yang memberikan dasar atau basis yang luas untuk menentukan pemecahan terhadap masalah-masalah manajer. Nilai mencakup beberapa pokok yang berlainan seperti kepribadian, kebenaran, rasa tanggung jawab, persaudaraan, dan lain-lain. Pengetahuan tentang nilai sangat penting bagi seorang manajer karena merupakan faktor yang berhubungan dengan tingkah laku manusia. Nah, berikutnya adalah unsur-unsur manajemen atau tools of management. Itu dikenal dengan M. Ada man, ada money, ada metode, ada materials atau bahan baku, ada mesin, dan ada pasar. Jadi man, money, method, materials, machine, dan market. Itu adalah tools of management. Nah, tujuan perusahaan menurut George Terry, itu tujuan perusahaan adalah sesuatu tujuan manajerial, adalah tujuan yang diinginkan, yang melukiskan skop yang jelas, serta memberikan arah kepada usaha seorang manajer. Definisi tadi mencakup 4 pokok, yaitu 1 tujuan, 2 skop, 3 kepastian, dan 4 arah. Tujuan harus mencakup ke-4 pokok di atas. Berikut perencanaan mengenai policies. Policies itu adalah kebijakan, strategis, prosedur-prosedur, metode-metode, sistem, aturan-aturan atau rules, dan instruksi atau instruction, dan lain-lain yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Asas dan filsafat manajemen. Asas adalah suatu pernyataan fundamental kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dalam pengalaman, merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan atau hasil penelitian. Asas bersifat permanen, mencerminkan intisari kebenaran-kebenaran dasar dalam bidang ilmu tersebut.
Asas adalah dasar, tetapi bukanlah sesuatu yang mutlak atau absolut. Asas hanya merupakan hipotesis, harus diterapkan secara fleksibel dan harus bersifat praktis, konsisten, serta bisa lihat fungsi-fungsi manajemen itu menurut para pendapat itu kita bisa lihat itu untuk kita bisa menyingkat misalnya Terry POAC itu tadi apa itu POAC planning, organizing, activating, controlling. John F. Mee, ada Lewis Allen, ada Robert McNamara, itu mengistilahkan fungsi-fungsi dari manajemen. Itu berbeda-beda meskipun ada satu kesamaan. Ya, itu yang menjadi kuliah kita hari ini